Ulama-ulama yang larut dalam alam Jabarut beda dengan Bang Dik, larut dalam carun marut. Itu mereka menemukan kitab-kitab unik seperti Al-Hallaj. Itu kitab-kitabnya namanya huruf-huruf kayak ini, Mim, Muhammad kan gitu. Ini kan dibacanya Mim ya. Kitab Toha, kitab Yasin, kitab Al-Habib ada semua Bang Dik. Kitab Abatasa, kitab Nuqtah Tahtal Ba, ada semua nama itu ada. Lengkap semuanya. Ini risalahnya. Ya. Ada satu risalah yang berjudul Risalah Mim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ disebutkan tentang ayat-ayat. Jadi ayat itu ada, ini dibagi dua ya. Ini sebagai bentuknya ada yang kauniyah, ayat alam, ada yang kauliyah, kata-kata. Lah dari segi kejelasan ada dua juga, mutasyabihat, satu muhkamat. Muhkamat ini artinya jelas. Ayatnya tidak mengandung makna kecuali yang apa yang tertulis. Tapi kalau mutasyabihat, dia mengandung makna lebih dari apa yang tertulis. Alif Lam Mim dalam bahasa Arab kan Alif Lam ya. Alif Lam. Alif Lam ini artinya macam-macam. Ada minnah, anugerah besar dari Allah. Ada artinya kesempurnaan Allah. Alif Lam juga berarti ada satu ayat Alif Lam Ra. Ada nggak Badik? Ada ya. Itu sebenarnya kalau diterusin begini. Yang dibaca. Kalau diterusin ya, begini jadinya. Inilah yang ditanya oleh orang Yahudi, yas'alunaka anir ruh. Ar-ruh itu ada alif lamnya nggak di situ? Ada. Ra ini diawali dengan alif lam. Jadi sebelum ra itu ada kesempurnaan hembusan nafas zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu alif lam. Jadi alif lam ini Allah ma'rifat Muhammad, bisa. Kalau dari kitab tafsir itu Allah Jibril Muhammad. Tapi saya nggak sepakat. Kok duluan Jibril dari Muhammad? Duluan mana? Jibril apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Berarti tafsir bisa salah nggak? Kitab tafsir bisa salah nggak? Qurannya salah nggak? Oke, siapa yang bilang Quran salah? Kafir. Tafsir bisa salah? Berarti boleh nggak mengkritisi kitab tafsir? Boleh. Yang penting antum punya ilmu tafsirnya. Kalau nggak punya ilmunya jangan coba-coba. Saya mau mengkritisi lagunya Bang Stinggi misalnya. Mungkin nggak. Saya kritisi, nadanya nggak cocok. Tapi saya nggak ngerti seni suara. Diketawain nggak? Ente sotoy gitu ya. Dan banyaklah orang sotoy itu hari ini. Dia nggak ngerti apa-apa tentang imam sufi lalu mengkritisi sufi. Terus sikap kita gimana? Ya kita senyum aja. Ya. Qulillah tsumma dzarhum. Katakanlah Allah lalu tinggalkan mereka. Ayat itu ada kauniyah, ada kauliyah, ada ayat alam semesta. Ini alamnya Bang Dik ini. Bang Dik ini orang yang memandang ayat itu ayat yang mengalir di alam. Ketika di Quran dikatakan falikul habbi wan nawa, yang menumbuhkan biji-bijian. Bang Dik kalau melihat rumput senang nggak? Tulisannya falikul habbi. Orang yang hafal tulisan belum tentu dia paham apa yang dituliskan. Maka misi daripada Khawarij adalah membuat orang hafal tapi tidak mengerti yang dihafal. Maka hati-hati, banyak rumah tahfiz tidak bersanad, rumah tahfiz tidak berfiqih, rumah tahfiz tidak bertafsir. Ini adalah celah masuk kelompok-kelompok ekstrim
di agama kita. Ya, nanti musuh-musuh Islam dari mereka. Mereka hafal ayat kauliyah tapi tidak mengerti ayat kauniyah. Kita kalau ngomong kauniyah dia bilang liberal. Kita tanya liberal apa, dia nggak ngerti liberal apa. Ya. Jadi kembali ke risalah ini. Jadi ada dua pembagian, ada sisi kaul dan kaun, ada sisi kejelasan. Yang jelas disebut muhkamat, yang kurang, yang masih samar disebut mutasyabihat. Mutasyabihat itu adalah huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang ada di awal-awal ayat tertentu. Ada hamim tuh, ada namanya hamim tuh di belakang mana tuh dia tuh. Hamim namanya kan seru tuh. Nama ruhnya. Hamim ya. Ada 6 surat hamim. Maka disebut hamim wa akhwatuha. Disebut juga surat hawamim. Kenapa disebut hamim? Ini ada rahasianya. Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili ketika berdoa dalam hizib Bahar Hidayat Nasar membacanya hamim, hamim, hamim 7 kali Bang Dik. Ya, untuk apa? Hamim himayatuna, untuk penjagaan diri. Jadi dulu orang Arab bingung nih apa artinya hamim. Sebagaimana antum bingung ketika Maulana Abati nyebut nama kitab, begitulah dulu orang Arab bingung. Muhammad nih bahasa apa sih? Kok alif lam mim? Hamim bahasa apa itu? Kira-kira begitulah, mirip-mirip ya. Udah berapa kitab antum dengar dari awal tuh? Kitab apa dulu namanya? Kunhu, Abatasa, kitab Jim Ha Kho, ya, ada semua itu. Itulah puncak dari ma'rifatul huruf. Ma'rifatul huruf menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada imam namanya Al-Buni mengajarkan rahasia huruf, tapi tidak sampai kepada menghantarkan kepada Allah. Lumayan, torikotnya torikot huruf. Ya, diambil dari Ibnu Arabi. Qaddasallahu sirra ada. Jadi satu huruf ini Bang Dik, ini ada ilmunya. Karena kalau kita mau menyebut Allah, ana, huwa, semuanya pakai huruf. Maka mengenal huruf adalah mengenalnya. Ya. Oke, lanjut.